saudara-saudari dimanapun berada. Puji nama Tuhan, channel YouTube GBI Jemaat Aletheia boleh memberkati banyak orang dan kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Februari masih berbicara tentang keluarga, dan mari kita bersama-sama berusaha berjuang untuk menciptakan keluarga bahagia.
yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu, Segala puji, hormat, pengagungan kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih ke hadirat-Mu, bahwa kami sampai saat ini ada itu semua karena kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan yang memberkati bahkan siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini. Tuhan yang memberkati. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang susah Engkau berikan penghiburan, yang terikat Engkau berikan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami dalam tahun ini. Mujizat penuaian berkelimpahan, mujizat penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa. Dan kami percaya mujizat penuaian terjadi atas jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita boleh melihat saudara-saudara kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya
dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Haleluya, berkuasa di bumi di surga. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberkati gereja kita melalui korban syukur yang Tuhan sudah berikan atas kita dan kita akan menyalurkannya melalui korban syukur kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami mau menabur di tempat yang ini Tuhan Yesus. Dengan melalui korban syukur kami, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan pada siang hari ini Tuhan. Engkau bukakan pintu-pintu berkat buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Membawa keluarga kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dengan sungguh-sungguh kami mau katakan Tuhan, bersama keluargaku Kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan jika pada siang hari ini kami boleh ada di dalam ibadah raya. Tuhan Yesus, Engkau baik, selamanya baik Tuhan. Kami ada di dalam setiap rumah-rumah yang saat ini sedang beribadah. Bahkan kembali bersama dengan keluarga kami bersama-sama melayani Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami yang mendengar.
siapapun kami yang mengikuti ibadah atau yang saat ini Tuhan sedang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, jamahan Tuhan terjadi, kuasa Allah terjadi, lawatan Allah terjadi. Kami percaya Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya ada pemulihan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus terjadi siang hari ini. Setiap keluarga boleh mengalami pemulihan dan pelipat gandaan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan di balik kayu salib-Mu, supaya tidak sekali-kali hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman. Berbicaralah kepada setiap kami dan berkaryalah buat kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya dan bulan ini membahas tentang keluarga. Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Pastinya dalam keadaan baik, sehat. Doa saya buat Bapak Ibu sekalian semua yang ada dimanapun berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Februari ini kita masih membahas tentang keluarga. Bicara tentang keluarga itu terdiri dari Kristus, suami, istri, dan anak-anak. Yang pertama harus tahu dulu, Kristus itu harus ada. Sebab kalau tidak ada Kristus hanya sekedar keluarga, belum bahagia. Kristus harus ada dan hadir, bukan sekedar merek, bukan sekedar dikatakan keluarga Kristen, tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang berbahagia adalah yang tetap menghadirkan Kristus dan hidup di dalam keluarga. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Akhir-akhir ini dan zaman akhir ini yang selalu banyak diserang adalah keluarga. Iblis pekerjaannya adalah menyerang, merusak, dan menggoda. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu tema bulan ini bukan kebetulan jika kami mengambil tema keluarga. Kami mau keluarga menjadi kuat saat diterpa badai, saat diterpa masalah, badai sekuat apapun. Keluarga tetap ada Kristus dan tetap menjadi pemenang. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki hope, memiliki harapan untuk mempunyai kehidupan yang bahagia. Memiliki pekerjaan yang diberkati, tujuannya adalah bahagia. Memiliki kehidupan yang diberkati, rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, tujuannya adalah kehidupan yang bahagia. Tidak ada orang yang memiliki harapan untuk hal yang buruk terhadap dia. Kebahagiaan, saya mau sampaikan, kebahagiaan tidak tergantung dari kondisi dan keadaan. Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Ada kabar yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kemalangan orang banyak itu, orang benar itu banyak. Tetapi ketika Tuhan ada dan hadir, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Haleluya. Jangan saudara katakan, Bu, saya udah rajin gereja, sudah ibadah, sudah pelayanan, tidak pernah absen. Hampir setiap hari ada di gereja, hampir setiap hari melayani di gereja dan lain sebagainya. Tapi kenapa masalah tidak dirundung
Selesai, satu selesai, satu lagi masuk, satu selesai, selesai masuk. Saya mau katakan, itu yang membuatmu menjadi kuat. Itu yang membuatmu menjadi bergantung kepada Tuhan. Pak, Bu, itu yang menjadikan engkau kuat di dalam Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu ada, tetapi Tuhanmu yang disembah, dimuliakan, diagungkan di dalam Yesus itu lebih besar dari segala sesuatunya. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mau diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Kita belajar satu persatu. Menjadi keluarga yang bahagia. Yang pertama, atur keluargamu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 itu perikopnya adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Diceritakan dalam Alkitab bahwa di Kejadian 3 itu, saat itu Hawa tidak bersama dengan Adam. Lalu Hawa didatangi oleh iblis yang menyerupai ular, digoda. Ayatnya yang ketiga, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, saya tidak bacakan semua tetapi saya akan kupas satu persatu, cuma saya ambil ayatnya saja. Kejadian 3 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini udah dipesan sama Adam dan Hawa, jangan dimakan, nanti kamu mati. Berarti Adam sudah tahu, Hawa sudah tahu. Ayatnya yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, si Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini mulai digoda oleh si iblis. Ayatnya yang kelima, sudah mulai didesak nih. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini mulai didesak, mulai diintimidasi. Hati-hati, saya sampaikan kepada setiap wanita, juga kepada setiap pria. Ketika mulai ada pikiran negatif, mulai ada dorongan untuk melakukan sesuatu di luar dari firman Tuhan, segeralah kembali berbalik. Aku harus hidup benar. Ayatnya yang ke-6. Karena didesak, goyah. Ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jangan-jangan aku dilarang karena supaya aku gak boleh sama seperti Allah. Aku tahu nih, gimana ya? Mulai tergoda, mulai ragu, mulai bimbang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di mimbar ini saya mau katakan, jangan bimbang iman. Tetap bergerak, tetap berjalan hidup dalam kebenaran. Jangan bimbang. Lalu dilanggar. Nah, singkat cerita, buah itu dimakan oleh Hawa dan diberikan kepada Adam. Kita baca ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini Adam. Dia dikasih sama Hawa, lalu dia lempar batu sembunyi tangan dan dia gak mau dipersalahkan. Saya dikasih kok. Kadangkala kita melakukan dosa, kita bilang, aduh aku tuh sebenarnya udah gak mau tapi dipaksa. Aku sebenarnya baik hatiku tapi gak mau, dipaksa.
Adam yang melakukan dosa. Dia tahu itu tidak boleh. Harusnya dia melarang. Main salah-salahan. Dan disinilah saya mau sampaikan kembali kata-kata yang sering kita dengar bahwa free will, kehendak bebas manusia. Kalau Tuhan tahu itu salah, itu dosa, kenapa Tuhan biarkan saya berbuat dosa? Hei manusia, kita diberikan kehendak bebas. Kehendak untuk memilih. Free will, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran atau mengikuti langkah setan yang mengajak kita? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu sudah pasti semua sering mendengar ceritanya dan akhirnya bagaimana Adam dan Hawa ada di Taman Eden dan lain sebagainya. Kita tidak bahas itu, tetapi yang saya mau sampaikan, sampai di sini, siapa yang mengatur hidup keluarga kita? Siapa yang mengatur dan memimpin hidup keluargamu? Suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, atau uangmu, atau mertuamu? Semua kita bisa jawab masing-masing. Tetapi mari, siang hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan tidak kebetulan jika mendengar firman ini. Jika sudah ada di dalam tatanan menurut firman Tuhan keluargamu, puji Tuhan, tetap berjuang sampai kesudahannya. Tetapi jika tidak ada dalam firman Tuhan tatanannya, mari saya mengajak buat setiap kita diberkati Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 23 tetap katakan, kepala atas keluarga adalah suami, seperti Kristus kepala jemaat. 1 Timotius 3 ayat 4 katakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sekarang siapa yang memimpin keluarga kita? Apakah istri yang punya pendapatan lebih besar dari suami? Atau anak-anak yang lebih dominan? Ada banyak anak-anak yang tidak mau sekolah, yang nuntut untuk dibelikan motor, untuk dibelikan HP. HP-nya pun juga tidak mau yang standar. Ada banyak keluarga yang dipimpin, yang tatanannya sudah rusak. Mari saya mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa buat setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan, dijamah hatinya, diubahkan. Termasuk saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, wibawa surgawi harus ada di setiap keluarga, khususnya untuk suami. Saya menitip pesan buat setiap kaum muda, anak-anak muda, calon suami, ayo bangun karaktermu. Sehingga ketika engkau masuk di dalam pernikahan, engkau siap menjadi suami yang punya wibawa surgawi. Minggu lalu kita sudah belajar, Bapak Gembala katakan bahwa wibawa surgawi itu harus ada buat setiap suami. Yang pertama tetap bergantung, takut akan Tuhan, tetap berjalan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat Ishak dan Ribka itu tetap bermesraan. Walaupun ada dalam kondisi, ingat, walaupun ada dalam kondisi dan masalah yang luar biasa. Saat itu tanah yang diduduki oleh Ishak dan Ribka mengalami kelaparan yang hebat. Bu, bermesraan kan buat pengantin baru, Bu. Saya mah udah lama. Hei, Alkitab mencatat usia pernikahan Ishak dan Ribka itu 35 tahun. Mereka masih bermesraan. Saya bersama dengan suami saya sampai saat ini melakukan sesuatu hal
yang menurut kami itu adalah suatu hal yang membuat chemistry. Saat mau tidur, setelah berdoa kami gandengan tangan. Setelah itu ya ngorok sana ngorok sini gitu. Tetapi hal itu yang membuat kami membentuk chemistry di antara saya dengan suami. Ayo, saya mengajak buat setiap kaum muda. Belum terlambat jika engkau membangun dirimu mempersiapkan menjadi calon suami. Saya mengajak buat setiap pemudi, calon istri. Ayo bangun karaktermu menjadi karakter yang indah. Sekalipun nanti engkau bekerja berkarir, ekonomimu, pendapatanmu lebih besar daripada suamimu, tetap engkau menjadi seorang istri yang harus tunduk kepada suami, bukan memimpin keluargamu. Kaum bapak, ayo Pak, bangun wibawa surgawi. Sudah terlambat Bu, tidak ada yang terlambat Pak. Ayo, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak buat setiap suami untuk boleh berjuang membawa keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya untuk tetap bergantung kepada Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Apa yang harus dilakukan untuk meraih keluarga yang bahagia? Poin yang kedua, atur ekonomi keluarga. Sebagai hamba Tuhan, saya punya pengalaman sebagai konselor dan sebagai gembala, sebagai pastoral, saya pelajari masalah ekonomi dalam keluarga. 90% itu karena tidak melakukan ketaatan. Ketaatan tentang persepuluhan. Banyak kesaksian yang saya lihat sendiri dan firman Tuhan itu nyata. Yang menabur pasti akan menuai. Yang menabur ketaatan pasti akan menuai firman Tuhan dan kemenangan ada bersama dengan orang percaya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12 itu mengupas. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan mengapa manusia menipu Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak buat setiap keluarga untuk tetap taat di dalam firman Tuhan ini. Karena Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan, ujilah aku, apakah aku, Tuhan bilang, apakah akunya itu huruf besar, tidak membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai kelimpahan. Tetapi saudara tidak bisa baca hanya di ayat 10, saudara harus baca di ayat yang sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Imamat 26 ayat yang ke-19 juga katakan langit yang di atas jadi tembaga, tanah yang kita injak itu jadi besi. Saudara bayangkan kalau firman Tuhan katakan tingkap-tingkap di langit dibukakan. Tetapi ketika ketaatan ini dilanggar, maka langit tidak terbuka, tingkap di langit tidak terbuka. Tetapi tingkap di langit itu tidak terbuka, langit itu menjadi tembaga. Tanah yang engkau injak menjadi besi. Terasa semuanya serba sulit. Haleluya. Saya mendapatkan satu ilustrasi tentang berkat. Luar biasa. 5 roti 2 ikan kita sudah tahu. Dan anak-anak sekolah minggu juga sudah sangat hafal. 5 roti dan 2 ikan. Siapa? Tuhan Yesus yang memberkati. Saudara, 5 roti 2 ikan itu untuk 5.000 orang. Sisanya 12 keranjang.
sudah pasti itu mustahil. Tetapi saudara, kita melihat bahwa 5 roti 2 ikan, rotinya tidak hanya 5-5-nya dikasihkan, tidak. Tetapi rotinya dipecah-pecahkan, diberikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau diberkati, maka berkat itu harus kita tabur. Benih itu harus kita tabur. Sehingga terus ketika diberikan terus bertambah. Ketika diberikan terus menuai. Ketika diberikan terus menuai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketaatanmu adalah tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal 21 ayat 6 dikatakan seperti ini. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta. Lalu ayat yang 21 Amsal 20-nya katakan milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Saya mau sampaikan bahwa dalam poin yang kedua ini mengatur ekonomi keluarga. Saya mengajak buat setiap kita keluarga-keluarga Kristen, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap calon-calon kepala keluarga, calon istri, semua untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupmu dengan cara yang benar dan jujur. Saya mengajak buat setiap kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja dengan cara yang benar dan jujur. Ada satu kisah nyata. Seorang pelayan Tuhan yang memiliki usaha dan dia menabur banyak di rumah Tuhan. Menabur banyak, menabur. Memang saat itu dia menabur dengan menuai. Tetapi saya mau katakan, tujuan menabur sudah menyimpang. Akhirnya pendapatannya besar pasak daripada tiang. Dia harus berhutang ke sana ke sini hanya untuk terlihat dia memberi, dia menabur. Ini yang saya katakan, lakukanlah dengan baik dan jujur. Dia tidak jujur dengan keadaannya. Sehingga ketika hutangnya sudah bertambah banyak, terpaksa dia menjadi seorang tipani. Tipu sana, tipu sini. Sampai akhirnya keadaan makin tidak baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan tetap katakan memperoleh harta benda dengan lidah dusta itu tidak akan diberkati Tuhan. Saya mengajak buat setiap keluarga yang ada, buat setiap orang-orang muda, ayo kita membangun hidup kita, bekerjalah dengan baik, jujur. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur, sekalipun dalam situasi yang sulit. Bagaimana bisa, Bu? 100% aja udah susah, Bu. Bagaimana kalau harus dibagi-bagi lagi? Kita kan harus berhikmat. Ingat, hitungan manusia berbeda dengan hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan tidak sama dengan matematikanya manusia. Matematika manusia 5 ditambah 2 jadi 7. Tetapi matematikanya Tuhan adalah 5 ditambah 2 jadi berkat, mujizat dan berkelimpahan. Amin. Haleluya. Di Kejadian 26 ayat yang ke-12 saya mau bacakan buat setiap kita. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jika engkau mau diberkati, jika hidupmu mau diberkati, jika hidupmu mau bahagia, keluargamu mau bahagia, hal yang kedua, atur ekonomi keluargamu, atur ekonomi kehidupanmu, atur ekonomi
melayani dengan baik. Bekerjalah dengan baik. Menaburlah dalam ketaatan. Saya mau sampaikan, mengenai persepuluhan, itu adalah ketaatan. Bukan dari besarannya yang dilihat, tetapi dari ketaatanmu kepada Tuhan. Kesetiaanmu akan melakukan firman Tuhan. Itulah yang diperhitungkan. Dan dalam keadaan apapun tetaplah menabur. Karena ketika engkau menabur, maka akan tiba musimnya kita menuai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setuju? Merasakan ada sesuatu? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Hal berikutnya. Bagaimana keluarga yang bahagia? Yang ketiga. Atur tata krama dan bahasa dalam keluarga. Mari buka 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oleh karena itu saya pelajari dalam Alkitab, poin yang ketiga harus diatur tata krama dan bahasa dalam keluarga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi bentuk dalam seorang manusia yang dilakukan di luar, itu adalah muaranya di keluarga. Tata bahasanya, sopan santunnya, tutur katanya, semuanya sekolahnya di keluarga. 2 Tesalonika 2 ayat 17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saya bersama dengan keluarga, suami dan kedua anak saya, kami mengatur dalam rumah tangga itu untuk memiliki tata krama, sopan dan santun dalam bahasa juga. Ketika orang yang lebih tua duduk di atas, dia harus di bawah. Ketika orang yang lebih tua itu duduk di bawah, dia harus lebih rendah lagi. Bukan berarti harus glosor, enggak. Tetapi tidak melebihi dari orang yang lebih tua. Itu tata krama. Lalu ketika ada orang berjalan, menunduk dan menegur. Ketika ada di sela-sela, agak menunduk jalan dan katakan permisi. Itu yang kami atur dalam rumah kami sendiri. Kami menciptakan satu aturan-aturan yang merupakan tata krama yang kami atur sehingga ketika keluar, itu menjadi mereknya dari keluarga. Anak-anak saya adalah anak-anak yang lumayan subur badannya seperti saya. Haleluya. Tetapi kami mengatakan, kalau makan banyak itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk step pertama, janganlah seperti gunung. Boleh nambah 2 kali. Tetapi jangan sekali langsung seperti gunung nasi di piring. Itu adalah aturan tata krama yang kami atur. Silakan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ada aturan-aturan, ada rule yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik yang diatur dalam keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian. Tutur kata bahasa yang tidak membentak. Tutur kata bahasa yang lemah lembut. Ketika minta tolong itu pertama kali kata-katanya adalah tolong. Ketika menerima sesuatu, entah bantuan, entah apapun, katakan terima kasih. 2 kata-kata itu yang setiap hari dalam rumah kami, itu sering kali diperdengarkan. Karena kami atur
bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Masalah sepele itu Bu, iya. Tetapi ketika tidak diatur, maka saya mau katakan kurang klop jika dikatakan keluarga Kristen yang berbahagia. Saya rasa kita harus mengatur tata krama dan bahasa yang dipakai di dalam keluarga. Bahasa apa yang dipakai dalam keluarga kita? Bahasa yang kasar, bahasa yang keras, bahasa yang lemah lembut, bahasa yang penuh dengan kutuk, atau bahasa-bahasa berkat. Ketika ada satu masalah, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetap mengatakan bahwa semua ada dalam perlindungan Tuhan, semua adalah dalam rencana Tuhan, kata-kata berkat, kata-kata berkat, kata-kata berkat. Sehingga ketika tetap tabur tuai itu terjadi, ketika kita menabur kata-kata berkat, maka kita akan menuai berkat itu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kiranya yang menjadi penutup dalam firman Tuhan saat ini adalah keluarga bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Waktu ada masalah, tetap datang kepada Tuhan. Tetap dirikan mezbah di hadapan Tuhan. Tetap membangun mezbah di hadapan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak bergandengan tangan membangun keluarga yang bahagia. Salah satunya adalah datang kepada Tuhan. Ketika sudah diberkati, jangan lupa untuk tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana, ketika ada dalam masalah merengek-rengek kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah itu sudah selesai dan dia diberkati, hidupnya penuh dengan haleluya, hal-hal yang bergelimangan, lupa akan pertolongan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk tetap datang kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala musim hidupmu, maka engkau akan dikatakan keluarga yang bahagia. Saya mengajak buat setiap kita, suami tetap kalau ada saat ini di sebelahmu istri, gandeng tangan dia. Katakan, aku mengasihimu mama, aku mengasihimu istriku, dan katakan kepada anak-anaknya, aku mengasihi anak-anakku. Begitupun dengan istri kepada suami, begitupun anak-anak tetap katakan, aku menghormati papa mama, aku mengasihi papa mama dan aku mengasihi Tuhan. Mari bangun keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang diberkati Tuhan dan mengandalkan Tuhan tetap sampai akhir. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menasihati kami, sehingga kami boleh benar-benar hidup di dalam keluarga, dalam rumah tangga yang bahagia, karena Yesus ada bersama dengan kami semua. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi terus dengan urapan Roh Kudus-Mu. Beri kekuatan kesehatan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati. Banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Bahkan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan berdoa buat minyak ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah minyak ini Tuhan. Minyak yang tidak ada apa-apanya. Tuhan jamah, Tuhan urapi menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami oleskan minyak kepada seluruh anggota kami, kepada keluarga kami, pada seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah Tuhan. Kiranya diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bukan karena minyak, tapi karena urapan-Mu yang luar biasa, karena kuasa-Mu Tuhan, kami percaya segala sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, bahkan virus corona, COVID-19 dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya saat kami dioleskan minyak ini Tuhan,
Kami mampu berjalan di dalam kepastian. Kami mampu melangkah di dalam kemenangan karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para mentor pengurus dan seluruh ketua-ketua komsel dimanapun berada, silakan ambil bagian untuk meleskan minyak kepada seluruh anggota yang ikut ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya melihat tangan-tangan yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami ini Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan, berkenan kepadamu, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih lagi di gereja-Mu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Jadikan aku Tuhan rumah doamu Yesus. Jadikan aku puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebaikan-Mu. Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjamah mengurapi setiap hati pikiran kami, dan sehingga kami mengalami perubahan, perbaharuan yang sempurna yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami. Kami yakin Tuhan Yesus, setiap kami yang sakit saat ini disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih heran, lebih luar biasa dan ajaib lagi hamba-Mu Tuhan. Engkau perluas daerah pelayanannya Bapa. Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan tangannya. Dan Engkau juga jauhkan segala sakit penyakit terlebih dari virus corona ini Tuhan. Tidak bisa menempel di dalam tubuhnya, apalagi masuk di dalam tubuhnya Tuhan. Baik dia maupun keluarganya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sajalah yang berkuasa atas hidup hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah, mengurapi dan yang memberkati. Engkau berkati dengan berkelimpahan gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami Bapa. Di mana Tuhan Yesus di tanggal 18 Februari ini Tuhan, kontrak gereja kami habis. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Hanyalah kepadamu kami berharap, hanyalah kepadamu kami meminta pertolongan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti punya cara banyak untuk menolong kami. Tuhan pasti punya sesuatu yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, yang dahsyat perkasa, yang sangat sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau berkati kami,
dengan berkat-berkat di luar sana Tuhan, berkat-berkat raja-raja, berkat-berkat bangsa-bangsa Tuhan. Gerakkanlah hati mereka Bapa, supaya mereka menabur atas gereja kami. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi atas gereja kami. Pasti di tanggal 18 Tuhan, kami pasti melunaskannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami selama ini ya Tuhan, kami merindukan gereja yang besar, permanen, dan juga mobil jemputan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berpengharapan dengan Engkau Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa terus, berdoa, semangat untuk berdoa. Berkat Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Kami yakin Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang hebat, dahsyat, perkasa, yang sangat sanggup menolong kami. Di tahun ini Tuhan Yesus pasti berkati kami. Kami imanin akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami, Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau juga lah yang memberkati gereja kami ini Bapa. Dari lantai 1, 2, 3, sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri, Tuhan lah yang memberkati. Engkau lah yang berkuasa dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis, terlebih dari kejahatan teman kami manusia, dari kuman virus, bakteri, virus corona ini Tuhan, tidak bisa masuk di dalam gereja kami. Karena ada kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam gereja kami. Kami percaya Tuhan, melalui gereja kami Bapa, tetangga kanan kiri kami orang yang lalu lalang, pasti mereka pasti terberkati Bapa. Kami percaya ketika mereka melihat spanduk gereja kami, ketika mereka mendengarkan puji-pujian penyembahan kami dan firman yang ditabur oleh hamba-Mu, mereka pasti terberkati. Sehingga mereka Tuhan tergerak untuk masuk di dalamnya, untuk memuji membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami yakin Tuhan semua bangku-bangku yang kosong tidak ada yang kosong lagi Tuhan, terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam, oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui gereja kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang bertobat mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mukjizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa pasti terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan pasti mengalir atas gereja kami. Seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya, begitu berkat-Mu mengalir atas gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, Tuhan yang menjamah, mengurapi dan yang memberkati, serta hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada Tuhan. Tuhan yang memelihara, melindungi mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, pengurus komisi pelayan Tuhan, pengerja aktivis, serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhanlah yang menjamah, mengurapi kami. Tuhanlah yang memberkati kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Jauhkanlah kepada kami segala sakit penyakit, terlebih dari kejahatan teman kami manusia, dari godaan si iblis, dari kuman virus, bakteri, virus corona Tuhan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, iman kami makin besar kepada Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di gereja Aletheia ini Tuhan, terberkati Bapa. Biarlah sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang teguh kepada Tuhan, kami yakin kemenangan bersama dengan Tuhan itu milik kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan tangan kami.
Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuatkan berhasil. Dan berikan juga kepada kami Tuhan ketaatan, ketekunan, kesetiaan mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan yang menjamah mengurapi, Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami Bapa. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa kami. Pemulihan dalam perekonomian juga pasti terjadi Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, bangsa kami ini pasti dimenangkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga yang memberkati pemimpin kami Bapa. Dari presiden sampai ke RT RW. Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna. Jauhkan juga kepada mereka segala sakit penyakit Tuhan, terlebih dari virus corona ini Bapa. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau saja Tuhan yang berkuasa atas mereka. Berikan juga kepada mereka roh takut akan Engkau Bapa, supaya apa yang diputuskan, apa yang dilaksanakan oleh mereka Tuhan, apa yang diperintahkan oleh mereka berasal dari Tuhan Yesus saja. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pasien-pasien yang ada, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Tuhan yang menjamah mengurapi mereka. Tuhan yang menghancurkan setiap kuman virus bakteri yang ada di dalam tubuh mereka. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sangat sanggup menyembuhkan setiap sakit mereka. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu lebih luar biasa daripada kuasa-kuasa penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Kesembuhan ilahi pasti terjadi atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tim medis Tuhan, para dokter Tuhan yang menangani COVID-19 ini Bapa. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menaungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Supaya mereka jangan ketular Tuhan penyakit corona. Kami percaya mereka pasti aman di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.